Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru buat jemaat Gereja Baptis Pabaton dimanapun Bapak Ibu berada. Biar di tahun yang baru ini menjadi tahun pengharapan dalam kehidupan kita, di mana setiap pengharapan kita dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersama saya katakan, saya adalah orang yang berharga di hadapan Allah. Darah Yesus menebus hidup saya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akan diberkati oleh kebenaran firman-Nya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Di tahun yang baru ini kembali kami datang kepadamu. Kami rindu firman-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Biar Engkau berbicara, biar Engkau campur tangan, sehingga lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dibaharui. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, urapan-Mu Tuhan melawat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita belajar satu hal yang Tuhan inginkan ada pada kita. Dan itu adalah hal yang terbaik yang kita bisa lakukan di awal tahun ini. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di akhir tahun dan di awal tahun. Bahkan hal yang terbaik untuk kita miliki di sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2021 nanti. Apa itu? Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah kuasa ucapan syukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Semua orang yang hidupnya mengucap syukur, tidak ada yang menjadi lebih buruk. Semua orang yang hidup dalam ucapan syukur pasti hidupnya menjadi lebih baik. Amin. Ya, istri yang mengucap syukur karena suaminya, atas suaminya, pasti suaminya akan lebih baik. Orang tua yang mengucap syukur karena anak-anaknya, apapun keadaannya, pasti anak-anaknya akan menjadi lebih baik. Begitu juga suami ketika mengucap syukur karena istrinya, pasti istrinya akan menjadi lebih baik. Ya. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam ucapan syukur. Karena ketika kita hidup dalam ucapan syukur, itu semacam magnet untuk kita melihat segala yang baik, segala yang kita perlukan, yang Tuhan sediakan buat kita akan dinyatakan dalam hidup kita. Orang yang mengucap syukur, ia akan menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ia akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Karena sesungguhnya ucapan syukur adalah ekspresi iman yang paling tinggi. Orang yang mengucap syukur berarti dia percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya selalu mendatangkan kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Kita punya pengharapan. Orang percaya yang dalam bahasa Ibrani Yunaninya elpis. Elpis artinya good expectation. Kita punya confident of good, ya. Kita punya pengharapan yang pasti akan menjadi lebih baik. Karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Banyak orang di awal tahun ini pasti jalan-jalan. Banyak yang jalan-jalan, ngumpul dengan keluarga. Banyak yang bakar-bakar. Banyak yang pulang kampung dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab tidak mengajar kita untuk melakukan hal-hal demikian. Karena hal-hal demikian sebenarnya bukan yang utama. Tetapi Alkitab mengajar kita untuk senantiasa mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup dalam pengucapan syukur. Bukan hanya dalam beberapa hal, tapi dalam segala hal. Apapun keadaannya, kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, Tuhan mau kita mengucap syukur. Pada waktu kita sehat, mengucap syukur. Pada waktu kita kurang sehat, mengucap syukur. Pada waktu cuaca baik, kita mengucap syukur. Pada waktu cuaca belum agak buruk, kita juga mengucap syukur. Pada waktu orang baik sama kita, kita mengucap syukur. Pada waktu orang tidak baik sama kita, kita juga mengucap syukur. Pak, kok bisa Pak? Mengapa kita menerima hal yang gak baik? Kenapa kita mesti bersyukur? Nah, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Karena ketika saudara dan saya hidup dalam pengucapan syukur, di sana saudara akan melihat segala yang baik, segala yang kita perlukan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi manusia sulit untuk mengucap syukur. Karena apa? Bapak Ibu mau tahu kenapa manusia sulit mengucap syukur? Ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, hanya berapa yang kembali kepada Yesus untuk menyampaikan ucapan syukurnya? Hanya 2. Kemana yang lain? Mereka lupa mengucap syukur. Nah, Tuhan mau di awal tahun ini, di akhir tahun kemarin, kita sudah mengakhiri tahun dan kita mengawali tahun. Ini adalah momen yang terbaik kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Ungkapkan syukur. Syukur terhadap pekerjaan kita, syukur terhadap kesehatan kita, syukur terhadap keluarga kita, syukur kepada tetangga-tetangga kita, syukur kepada gereja ini, syukur kepada apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Naikkan syukur. Apapun keadaannya, kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam pengucapan syukur. Manusia sulit sekali untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena mereka berfokus kepada keinginannya. Ketika kita berfokus kepada keinginan kita, kita nggak akan pernah bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin dalam beberapa hal bisa, tapi nggak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena ketika kita berpusat kepada keinginan kita yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak pernah puas dengan apa yang ada, sulit buat kita untuk mengucap syukur. Ini adalah strategi iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan manusia. Karena di dalam hati yang tidak ada pengucapan syukur akan lahir sungut-sungut, keluhan, akan lahir kesombongan, bahkan juga berujung pada kehancuran. Karena itu Tuhan tidak mau kita hidup dalam semuanya itu. Tuhan mau kita hidup dalam ucapan syukur. Jadi bagaimana dasarnya? Apa yang harus kita miliki supaya kita memiliki kekuatan dan mengucap syukur dalam segala hal? Alkitab katakan, dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kapan kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Saat kita ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di tempat yang lain. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus memberikan kasih yang terbaik bagi kita. Itulah kasih agape. Ia telah menepati janjinya. Ia tidak lupa akan janjinya. Ia mengutus anaknya bagi kita. Ia peduli akan kita. Kita begitu berharga di hadapannya Tuhan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dia menghargai kita, dia memperhatikan kita, dia memelihara kita, dia menjamin kehidupan kita. Minggu yang lalu kita belajar bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Kasih-Nya menjamin keselamatan kita. Karena itu orang yang mengalami keselamatan di dalam Tuhan, orang yang menerima Yesus yang melepaskan dari segala kutuk dosa dan pelanggarannya, orang yang mengalami kasih Yesus yang melihat, mengalami segala sesuatu yang ia perlukan telah tersedia, maka yang ada adalah ungkapan syukur.
Inilah yang membedakan kita dengan kepercayaan lain. Inilah yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Sebab sesungguhnya kekristenan lebih daripada agama. Karena kalau agama, orang-orang melakukan supaya menjadi. Supaya menjadi benar, mereka harus melakukan yang benar. Tapi sampai kapan manusia bisa melakukan yang benar? Tuhan tahu keberadaan kita. Manusia nggak mungkin bisa dengan usahanya sendiri menjadi benar. Karena itu Yesus diberikan kepada kita untuk membenarkan kita, untuk kita disebut sebagai orang-orang yang dibenarkan. Karena itu kalau kita orang-orang yang dibenarkan, kalau Tuhan sudah melupakan segala pelanggaran kita, Dia bahkan menyediakan segala yang kita butuhkan dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, kalau ada orang Kristen yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan, sulit mengucap syukur kepada Tuhan, mungkin dia belum mengalami kasih Kristus yang sesungguhnya. Karena itu sebelum kita mengawali tahun ini, sebelum kita akan berjalan lebih jauh dengan di tahun yang baru ini, mari pastikan dirimu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur, mungkin di tahun yang lalu banyak saudara gagal. Mungkin di tahun yang baru banyak saudara melakukan kesalahan. Mungkin di tahun yang lalu banyak saudara belum bisa menepati janji saudara kepada teman, sahabat, keluarga, atau bahkan Tuhan. Mengucap syukur. Karena waktu saudara mengucap syukur, Tuhan akan memampukan kita bangkit dari segala dosa, kebiasaan buruk. Karena di dalam ucapan syukur ada kuasa yang tidak terbatas. Mari mengucap syukur ya dalam segala hal, karena orang yang mengucap syukur hal yang terbaik akan keluar dari dirinya. Orang yang mengucap syukur akan bisa menikmati segala sesuatu. Orang yang mengucap syukur akan bisa berpikir dengan tenang, berpikir dengan hal yang baik. Sebaliknya, orang yang tidak mengucap syukur akan dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh keadaan situasi sekelilingnya. Karena itu ingat, kita punya dasar yang kuat untuk mengucap syukur. Apa itu? Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu Dia membenarkan kita. Amin. Dunia mengucap syukur karena mereka bergantung pada keadaan sekeliling mereka. Tapi masalahnya tidak selalu apa yang ada di sekeliling kita seperti yang kita harapkan. Karena itu ucapan syukur mereka hanya bergantung pada situasi, kondisi, dan keadaan. Tetapi ucapan syukur saudara bukan bergantung pada diri kita, bukan bergantung kepada situasi sekeliling kita, tapi karena apa yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Ia memberikan anaknya bagi kita. Ia menyelamatkan jiwa kita. Ia memperhatikan, memelihara, dan melindungi kita. Karena itu Tuhan mau kita mengucap syukur. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Allah telah mengaruniakan segala yang kita perlukan. Kita masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah dasar untuk kita mengucap syukur. Sehingga orang yang mengalami kasih karunia Allah, orang yang mengalami keselamatan di dalam Tuhan, orang yang mengalami kerajaannya yang tidak tergoncangkan, pasti akan dimampukan untuk mengucap syukur. Kalau ada orang Kristen yang belum bisa mengucap syukur dalam segala hal, itu karena ia belum menerima dasar yang teguh. Ya, karena dia belum menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ucapan syukur akan membuat kita menjadi kaya dalam segala hal. Saudara akan melimpah dalam segala hal. Saudara akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita nggak perlu mengejar kebaikan Tuhan. Waktu kita hidup dalam ucapan syukur, di sana kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan menghampiri kita. Amin. Kita akan melihat janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Pernah dilakukan satu survei
bahwa ketika kita minum air dengan hati yang mengucap syukur, maka ion-ion dalam air itu menjadi positif, sehingga baik untuk tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita tidak mengucap syukur dengan mengeluh, maka ion-ion dalam air itu akan menjadi negatif, yang kurang baik untuk tubuh kita. Juga saya pernah mendengar nasi yang diterima dengan ungkapan syukur, lalu ada nasi yang sering dihina, sungut-sungutin. Nah, maka menurut survei yang pernah saya dengar, nasi yang dihina, nasi yang dikeluhin, sungut-sungutin dengan nasi yang diterima dengan ucapan syukur, yang ternyata nasi yang lebih cepat basi yang mana? Ini nasi yang diberikan respon yang negatif. Sedangkan nasi yang diberikan respon positif lebih awet, lebih bertahan lama untuk basi. Karena itu saudara-saudara, mari ungkapkan syukur kita. Karena waktu kita mengungkapkan syukur, hal yang terbaik akan kita lihat dalam kehidupan kita. Sama seperti Yusuf. Yusuf meskipun dibuang, meskipun dijual, meskipun menjadi budak, bahkan difitnah hingga masuk penjara, tetapi ketika Yusuf mempercayai akan rencangan Tuhan, maka pada akhirnya Yusuf melihat sesuatu yang baik, yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Ia menjadi orang yang berkuasa di negara Mesir. Bagaimana mungkin? Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab dikatakan rencangan Tuhan adalah rencangan yang penuh dengan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Rencangan Allah yang penuh damai sejahtera. Apapun yang kita alami, apapun tantangan yang kita sedang hadapi, ingat, waktu saudara mengucap syukur kepada Tuhan, saudara akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Yusuf pada akhirnya memelihara satu bangsa, yaitu bangsa Israel, sehingga mereka tidak kelaparan dan bisa bertambah banyak di negara Mesir. Karena apa? Karena diawali dengan pengucapan syukur. Percayalah, sesuatu yang baik akan terjadi atas keluarga saudara, atas gereja kita, atas anak-anak kita ketika kita mengucap syukur. Mari orang tua, sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan karena anak-anak kita. Katakan juga kepada anak-anak kita, kamu tahu nggak nak, papa bersyukur punya anak seperti kamu. Begitu juga dengan suami. Katakan suami-suami kepada istri saudara, mama masakannya enak sekali. Papa bersyukur deh punya istri seperti mama. Jamin besok-besok istri-istri masak lebih enak lagi. Begitu juga istri-istri. Katakan, ungkapkan syukur kepada Tuhan, bahkan juga kepada suami saudara. Katakan, papa, aku bersyukur punya suami seperti papa. Pengertian orangnya, jamin ya, di kemudian hari dia lebih pengertian kepada saudara. Meskipun mungkin hari ini saudara belum melihat, belum seperti yang saudara harapkan, dia belum seperti apa yang kita harapkan, pengertian seperti yang kita harapkan, tetapi ungkapkan syukur. Sama seperti seseorang, ya, saya pernah mendengar satu kesaksian, ya, ada seorang teman, ya, kenalan yang ditemui oleh rekannya, dan dia berkata, Pak, nanti saya mau kirim makanan ke rumah Bapak untuk makan siang. Nah, apa yang terjadi? Si Bapak ini berkata kepada rekannya yang menawarkan, yang berjanji akan memberi, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Pak untuk perhatiannya. Dan sesampai di rumah dia WA lagi, Pak, dia WA, dia kirim WA, dia katakan, Pak, terima kasih ya Pak, udah mau kirim makanan untuk saya. Iya Pak, ini Pak, sebentar lagi saya akan kirim makanannya. Saudara, apa yang saya maksudkan? Waktu kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan, di sana Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada kita. Karena sesungguhnya waktu kita mengucap syukur, berarti kita punya iman bahwa apa yang disediakan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, itu akan menjadi bagian kita. Sama seperti seorang rekan tadi yang mau mengirim makanan, ia makin diungkapkan terima kasih, makin disampaikan terima kasih, ia makin semangat, ia makin gak nyaman untuk berlama-lama
untuk mengirim makanan itu, ia segera mengirim makanan itu. Nah, karena itu mari mengucap syukur. Kalau manusia demikian halnya, terlebih Tuhan, saudara akan melihat pintu-pintu surga di tahun 2021 dibukakan atas kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, puji Tuhan. Karena waktu kita mengucap syukur, itu ada cara kita untuk menikmati hidup. Itu ada cara kita untuk melihat berkat-berkat Tuhan menghampiri kita. Karena kita dengan cara kita mengucap syukur, kita akan melihat janji-janji Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Terakhir saya mau cerita tentang seorang raja. Suatu kali raja dengan prajuritnya pergi berburu ke sebuah hutan belantara. Nah, waktu mereka mempersiapkan senjatanya untuk berburu, tiba-tiba prajuritnya tanpa sengaja menekan tombol sehingga senjata yang mereka akan gunakan itu untuk berburu meletus. Akhirnya mengenai jempol kaki raja. Waduh, rajanya marah besar. Raja yang murka kepada prajuritnya. Lalu dia bilang, "Hei, kamu berani-beraninya ya sembrono, kamu gak hati-hati kepada raja. Sekarang kamu masuk penjara." Maka prajuritnya itu dipenjara. Setelah kaki raja ini sembuh, dia kembali berburu. Waktu dia berburu, ternyata di sana ada bangsa kanibal. Lalu dia ditangkap. Lalu mereka mengadakan upacara untuk mengorbankan, untuk menyembelih raja ini untuk makanan mereka. Tetapi waktu mereka mau menyembelih, karena ada satu tradisi, yaitu yang mereka sembelih itu, yang akan mereka makan itu harus ya kondisi tubuhnya lengkap. Ternyata mereka menemukan kaki jempol raja tidak ada, sehingga raja tidak jadi dibantai untuk dimakan. Lalu raja dilepaskan. Sampai di kerajaan, dia langsung menemui prajurit yang pernah dia penjarakan karena menghilangkan jempol mata kakinya. Dia bilang apa? "Terima kasih. Ternyata gara-gara kamu saya nggak jadi dibantai untuk dimakan oleh bangsa kanibal. Terima kasih ya." Terus apa kata prajurit ini? Raja, saya juga berterima kasih. Karena kalau saya tidak dipenjara, saya pasti yang akan dibantai, karena saya tubuhnya lengkap. Karena itu saya berterima kasih kepada raja. Wah, luar biasa. Saudara, ternyata dalam ungkapan syukur kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang akan menghampiri dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan kebaikannya bagi kita. Karena itu mengucap syukur. Mari mengucap syukur atas gereja ini. Kalau saudara mengucap syukur, saudara akan dimampukan untuk mengambil bagian di dalamnya. Karena ketika saudara mengucap syukur sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, maka saudara akan dimampukan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, hal yang lebih baik lagi. Dan saat itu justru yang baik, justru yang kita butuhkan akan menghampiri setiap kehidupan kita. Amin. Selamat tahun baru. Inilah firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, kami terus hidup dalam ungkapan syukur. Kami terus hidup menyatakan syukur kami kepada Tuhan lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat keluarga, lewat seisi rumah kami, bahkan juga lewat apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam ungkapan syukur kami akan melihat kebaikan-kebaikan-Mu. Dalam ungkapan syukur kami akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Kami rindu Tuhan, dalam ungkapan syukur kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Mulai hari ini, jemaat ini, gereja ini adalah gereja yang penuh dengan ucapan syukur setiap waktu kepada Tuhan. Karena kami percaya itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tahun yang baru. Tuhan telah menibakan kami di Januari 2021. Kami percaya dalam tahun ini
nyata pemeliharaanmu, nyata kuasamu, nyata karuniamu yang berlimpah-limpah ya Tuhan, yang akan melimpahi setiap kami. Tuhan, dengar doa kami bersyukur ya Tuhan, berkat-Mu melimpah buat gereja ini, berkat-Mu melimpah buat pekerjaan Tuhan lewat Gereja Baptis Pabaton, yang sakit disembuhkan, yang sedang beban berat diberikan kelegaan, yang sedang kesulitan dalam ekonomi, Tuhan akan bukakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, keluarga semakin harmonis, anak-anak kami bertumbuh dengan baik dalam mental, rohani, dan juga secara psikologisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang minggu ini Tuhan, kami di awal tahun ini Tuhan, biar kami terus merasakan kasih-Mu yang membawa kami dalam pengungkapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan senang dengan setiap pengucapan syukur kita. Mari kita akan kembali ke tempat kita, ke rumah kita masing-masing, kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Namun sebelum itu, mari arahkan hati dan seluruh hidup kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah, berkat, kasih karunia melimpah, turun, mengalir dari tempat yang maha tinggi atas genap jemaat Tuhan dimanapun berada, menjadikan gereja ini, menjadikan jemaat ini menjadi jemaat yang bertumbuh dalam pengucapan syukur, melihat segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati.